Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Romo Pandita, Ibu Pandita, Upasaka Upasika, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ulasan Dhamma dengan judul kualitas mental saat berdana yang harus dihindari dan yang harus dijalankan. Kenapa menjadi penting saat melakukan berdana, apalagi kita saat ini sudah memasuki bulan Katina. Menjadi penting saat kita mengetahui hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus dikembangkan dalam kualitas mental saat berdana. Karena berpikir bahwa saat kualitas mental yang bermanfaat yang harus kita kembangkan mendatangkan kebajikan, maka itu hendaknya kita kembangkan dan kita tingkatkan. Untuk memahami lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan kualitas mental yang harus dijalankan dan harus yang dihindari, hendaknya kita harus memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan dana ataupun dharma. Dana dalam bahasa Pali atau Sanskerta itu diterjemahkan sebagai memberi, ya. Memberi di sini tentu kita berpikir ini adalah sesuatu hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam konteks Buddhis, memberi tidak hanya sekedar memberi tanpa ada dasar-dasar yang harus kita miliki, dasar pengetahuan yang harus kita miliki untuk membentuk kualitas mental kita, apa yang harus kita kembangkan dan apa yang harus kita hindari. Maka dalam Anguttara ketiga, Sutta ke-48, di situ dijelaskan bahwa para biku, ada 5 hal dana dari seseorang yang baik. Apa kelima hal tersebut? Maka yang pertama dikatakan adalah ia berdana dengan penuh keyakinan, ia berdana dengan penuh penghormatan, ia berdana tepat pada waktunya, ia berdana dengan ikhlas, dan yang terakhir adalah ia berdana tanpa merugikan diri sendiri serta merugikan orang lain. Jadi 5 hal ini yang harus kita renungkan. Kenapa menjadi penting? Dana dengan penuh keyakinan. Karena dana dengan penuh keyakinan akan mendatangkan manfaat yang besar untuk kita. Ketika kita memberi dipenuhi dengan energi keraguan-raguan dan di dalam diri kita berpikir, nanti dana yang akan saya berikan akan digunakan dengan baik atau tidak, akan bermanfaat untuk banyak orang atau tidak, atau malah disalah artikan dana yang saya berikan. Hal ini akan mengurangi kebajikan yang kita lakukan karena di situ ada keraguan-raguan di dalamnya. Maka keraguan-raguan ini harus dihilangkan saat kita melakukan praktek dana. Kualitas mental inilah yang harus kita munculkan. Pertama, dana harus dengan penuh keyakinan. Kita memiliki aspirasi bahwa semoga melalui dana ini mendatangkan kebahagiaan, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk semua makhluk. Ini adalah dana dengan penuh keyakinan. Maka yang kedua dijelaskan adalah dana dengan penuh hormat. Kenapa dana dengan penuh hormat? Saat berdana pun tidak hanya apa yang kita berikan yang bermanfaat, tetapi juga ada poin penting yang harus kita kembangkan, yaitu dengan sikap kita saat melakukan praktek berdana, saat kita melakukan pemberian tersebut. Bagaimana sikap kita saat memberi itu juga menentukan kualitas kebajikan yang kita miliki.
Saat kita berdana, kalau diri kita memberi hanya sekedar memberi, itu bisa kita perbandingkan, kita memberi kepada siapa, kita memberi kepada orang tertentu, kepada golongan-golongan tertentu, itu pun juga beda kualitas yang kita munculkan. Boleh Bapak Ibu saudara sekalian renungkan, saat Bapak Ibu pernah melakukan satu perjalanan, di situ ada seorang yang memiliki pekerjaan hanya meminta-minta. Bapak Ibu pasti pernah memberi, tetapi coba renungkan, apakah memberi itu yang saudara-saudara sekalian lakukan penuh penghormatan atau tidak, atau hanya memberi hanya sekedar memberi, bahkan sikapnya pun kadang merasa cuek, kadang merasa jengkel, baru diberi, dan saat memberi pun sikapnya mungkin benda, barang yang akan diberikan itu bisa jadi dilempar, bisa jadi kita cuek, tidak melihat kepada orang tersebut. Nah, itulah memberi tidak hanya sekedar memberi. Maka dalam bulan Katina ini umat Buddha adalah waktunya melakukan kebajikan untuk mendukung sangga dengan cara berdana 4 kebutuhan pokok bagi sangga. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Yang harus kita munculkan saat memberi itu juga harus penuh penghormatan. Kadang umat Buddha, kebiasaan umat Buddha tidak hanya saat berdana ketemu kepada bante, ketemu kepada orang yang lebih tua, ketemu kepada orang yang memiliki umur lebih dari kita, tanpa disuruh kita sudah memiliki refleks untuk memberikan penghormatan. Apalagi ini saat melakukan berdana, apalagi berdana kepada anggota sangha. Inilah mari kita munculkan sikap penghormatan yang tertinggi untuk kita memberi atau untuk kita saat berdana. Bapak Ibu bisa memberikan dana dan disertai dengan sikap penghormatan. Penghormatan di dalam agama Buddha kan bermacam-macam, ya. Ada beranjali, ada namaskara. Nah, inilah yang harus kita munculkan saat kita memberi, juga harus dipenuhi ekspresi, ya. Bahasa tubuh, ya, boleh dengan memberikan senyuman, boleh dengan sikap anjali, ya. Setelah memberikan lalu disertai dengan namaskara. Itulah kualitas-kualitas yang harus kita munculkan saat memberi, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita danakan tidak hanya kebajikan melalui dana, tetapi kebajikan melalui kemoralan kita yang kita utamakan tadi. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, berdana tepat pada waktunya, ya. Kenapa menjadi penting? Karena berdana tepat pada waktunya artinya berdana tepat sasaran. Contoh, saya berikan contoh yang nyata bahwa berdana itu baik, tetapi kalau tidak tepat pada waktunya akan menjadi salah. Salah satu contoh sederhana yaitu saat kebanyakan umat Buddha ingin berdana makanan kepada anggota sangha. Berdana makanan itu baik, tetapi saat berdana makanan tetapi waktunya salah akan mengurangi kualitas kebajikan kita. Waktu yang salah bagaimana? Anggota sangha tidak makan setelah lewat jam 12 siang. Maka kalau hal tersebut dilakukan padahal kita tahu, dan itu akan mengurangi kualitas kebajikan. Ya, ini adalah yang harus kita renungkan, berdana harus tepat pada waktunya. Kemudian yang keempat adalah berdana dengan ketulusan dan keikhlasan. Menjadi penting karena ketulusan dan keikhlasan ini adalah bagian kita mampu melihat sejauh mana praktek pelepasan kita. Praktek untuk tidak melekat. Kenapa saya katakan praktek untuk tidak melekat? Karena ketulusan dan keikhlasan itulah salah satu indikasinya. Saat seseorang memberi, secara fisik benda atau objek itu adalah sudah berpindah tangan. Ini bisa dikatakan memberi, tetapi kualitas keikhlasan ada di dalam pikiran seseorang tersebut. Kalau saat memberi secara fisik terlihat berpindahnya barang itu, berpindahnya objek itu, ya, tetapi di dalam dirinya masih berpikir
tadi apa yang saya danakan tadi kebanyakan atau tidak, tadi yang saya danakan nanti dipakai atau tidak, berfungsi atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jangan-jangan, nah kata-kata jangan-jangan ini akan membuat diri seseorang sulit untuk mempraktekkan pelepasan tadi, sulit untuk menghilangkan kemelekatan. Walaupun barang itu sudah berpindah tempat, tetapi dalam diri kita masih melekati, ada lekatan. Ada lekatan itu yang harus kita hancurkan, sehingga saat kita berdana itu juga harus memiliki keikhlasan dan ketulusan. Itu menjadi penting. Maka di dalam Dhamma selalu diingatkan, dalam Dhamma Desana selalu diingatkan ya, bahwa saat berdana itu harus ikhlas. Ikhlasnya apa? Sebelum, sesaat, dan sesudah. Itu juga harus melekat keikhlasan tersebut ya. Keikhlasan tersebut harus ada setiap saat. Tadi ada 3 hal. Sebelumnya kita sudah memiliki motivasi yang baik untuk berdana. Kemudian yang kedua, saat berdana ya, saat berdana kita juga harus tulus, nggak usah memikirkan keraguan-raguan benda yang saya danakan tadi nantinya dikemanakan. Nah, setelah berdana pun juga kita harus tulus dan ikhlas, sehingga kualitas-kualitas tersebut akan mendatangkan kebajikan untuk kita dan kebahagiaan untuk semua makhluk ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah berdana tidak merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Artinya ketika saat kita praktek berdana itu jangan sampai merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Contohnya apa? Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Berdana tetapi dana tersebut bukan dari kerja keras kita, dana tersebut bukan milik kita, tetapi dari hasil ya, mengambil barang apa yang tidak diberikan kepada kita ya, singkat kata adalah dari hasil pencurian. Dari hasil pencurian lalu kita danakan. Walaupun itu dana, tetapi itu ada mengandung 2 unsur. Unsur yang merugikan untuk diri sendiri, unsur merugikan untuk orang lain. Merugikan diri sendiri, apa yang dirugikan? Kita dirugikan, kita melakukan perbuatan yang buruk saat melakukan berdana. Kemudian merugikan orang lain kehilangan barang tersebut. 2 hal ini harus dihindari. Maka saat berdana, pilihlah benda, barang yang akan saudara sekalian lakukan. Pilih barang itu adalah kinerja saudara-saudara sekalian, dan barang itu murni bersih, bukan dari hasil pencurian. Nah, dengan cara tersebut ada hal yang besar yang akan kita dapatkan dari praktek berdana ya, dari praktek berdana. Kemudian di dalam Upasaka Sila Sutra bab 19 dijelaskan bahwa mempraktekkan Dhamma dalam 5 cara. Apakah kelima cara tersebut? Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan si penerima itu bajik atau tidak. Yang kedua, tidak membuat persyaratan-persyaratan yang menyusahkan. Yang ketiga, tidak memandang kasta. Yang keempat, tidak meremehkan si penerima. Dan yang kelima, tidak menghinanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dengan 5 cara ini menjadi sangat penting untuk kita melakukan praktek dana? Saat kita membeda-bedakan, ya, memilah-milah, mendikotomikan, ya, mengkotak-kotakkan dalam objek si penerima, maka di situ akan mempertebal kemelekatan di dalam diri kita. Kita berdana itu harus kepada seseorang yang kita suka, yang kita tidak suka ya, kita tidak berdana. Maka di dalam Dhamma itu sangat jelas sekali dijelaskan, kita berdana itu, kita berpikir apa yang kita berikan itu untuk sangga. Sekali lagi, untuk sangga, bukan untuk pribadi, bukan untuk perorangan ya, bukan untuk perorangan biku, tetapi untuk sangga. Kenapa? Kualitasnya lebih besar untuk sangha dibanding pribadi atau perorangan biku. Karena sangha itu adalah memuat sangga saat sekarang dan sangga masa lalu ya. Arya sangga dan samuti sangga, mereka yang telah bebas dari kekotoran batin dan mereka yang masih berlatih.
Itu adalah kualitas sangha. Saat kita berdana mengarahkan kebajikan dari dana ini diarahkan pada kualitas-kualitas sangha, ya, dibanding hanya perorangan biku. Sehingga apa yang kita lakukan ini kualitasnya akan lebih bermanfaat dan lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, syarat kedua, kenapa kita saat berdana tidak diperkenankan untuk mempersulit yang si penerimanya? Ketika kita berdana tapi masih mempersulit, di situ kita masih melekati apa yang kita danakan. Saya berdana ini, saya berdana sekian, tetapi Anda harus begini. Anda harus memuja-muja saya. Anda harus menyebut nama saya, sehingga saya supaya saat berdana juga dikenal banyak orang. Terkenal dan tidak terkenal saat melakukan kebajikan itu tanpa kita suruh, tanpa kita minta, tetapi yakinlah bahwa kebajikan itu juga akan kembali kepada si pelakunya. Jangan khawatir ketika Anda berdana, ketika Anda melakukan kebajikan, Anda takut untuk tidak terkenal, takut untuk tidak mendapatkan manfaatnya. Karena hukum daripada kebenaran, mereka yang melakukan kebaikan, merekalah yang akan memetiknya. Jadi kita perkuat keyakinan kita akan manfaat dari praktek berdana atau praktek memberi. Kemudian kita juga tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan kasta. Saya harus berdana kepada kasta yang paling tertinggi. Saya tidak mau berdana kepada kasta yang paling rendah, ya. Di situ pun juga ada kualitas kemelekatan. Maka kemelekatan ini juga harus dihindari. Melihat, melabeli ini yang saya suka, ini yang tidak saya suka, dan ini yang akan menjadikan seseorang praktek memberi itu harus menunggu kondisi yang mereka suka, ya. Kondisi yang mereka suka adalah mereka yang disukai, mereka yang kenal, ya, mereka yang dekat, ya. Dan itu harus kita hindari karena tujuan dari dana adalah melepas, ya. Tidak malah melekati, ya. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Kemudian yang keempat, kenapa kita tidak boleh meremehkan kepada si penerima? Karena kita saat berdana itu juga harus berpikir, kita harus bisa memposisikan, ya, kualitas batin mereka yang kesusahan itu bagaimana. Mau makan kesusahan, memiliki tempat tinggal pun juga tidak punya. Itu adalah kesusahan-kesusahan yang sangat besar sekali. Tetapi ketika kita memberi, katakanlah kita memberi dalam bentuk makanan, begitu bahagianya mereka mendapatkan hal itu. Saat bahagianya pun juga kita harus rasakan. Dan saat kondisi menderitanya pun juga kita coba merenungkan gimana kalau hal itu ada di dalam kondisi kita saat ini. Begitu menderitanya kan. Tetapi kita sudah memberi, lalu malah kita menghina mereka sebagai objek bulian. Dan itu mari kita jauhkan dalam diri kita. Dan kita ingat bahwa kehidupan ini adalah semuanya adalah perubahan. Kita dalam kehidupan nyata ini bisa melihat banyak realita yang sangat nyata. Ada dulunya orang sukses, tetapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, tiba-tiba, ya, kesuksesannya akan berturun hingga pada posisi titik terendah. Roda selalu berputar. Maka bagaimana kita melihat kondisi perubahan ini? Apa sesungguhnya yang akan kita miliki untuk kehidupan selanjutnya? Semuanya adalah kebajikan. Maka apa yang kita miliki saat ini, kehidupan ini, hanya sebagai penopang, hanya sebagai jembatan untuk kita banyak melakukan aktivitas perbuatan yang bajik. Tidak untuk kita bawa yang sifatnya materi, yang sifatnya benda. Tetapi sesuatu yang tidak terlihat, yang dihasilkan dari apa yang kita miliki saat ini berupa kekayaan, berupa benda, berupa materi yang kita danakan, itulah yang akan mengkondisikan, yang akan kita bawa di alam-alam kehidupan yang selanjutnya. Nah, maka itu sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kelima adalah tidak menghinanya, ya.
tetapi kita bisa menyupport mereka, memberikan motivasi kepada mereka yang pada kondisi terendah supaya mereka juga bangkit, bisa merubah kehidupan mereka. Jadi kita memberi pun juga bisa disertai dengan edukasi. Karena pemberian tidak hanya berupa materi, tetapi pemberian kita mampu memberikan petuah-petuah yang baik, memberikan nasihat yang baik, supaya mampu merubah kehidupan mereka, supaya dari titik yang paling rendah bisa berangsur-angsur menjadi titik yang menengah, bahkan titik yang paling tertinggi dalam kehidupan, dalam kesejahteraan. Dan itulah yang harus kita tingkatkan dalam kualitas-kualitas mental saat memberi. Sesuatu yang tidak menguntungkan untuk diri kita, kualitas-kualitas mental yang tidak menguntungkan untuk diri kita, mari kita tinggalkan. Tetapi yang kita munculkan ya dengan penuh keyakinan atas kebajikan dari pemberian, dengan penuh keyakinan disertai dengan penuh penghormatan, itu poin yang kedua, menambah kualitas kebajikan. Disertai dengan ketulusan, menambah lagi kebajikan kita. Disertai waktu pemberian di saat yang tepat juga akan menentukan kualitas kebajikan yang lebih tinggi. Akumulasi perbuatan bajik ya, saat memberi tadi disertai, dibarengi dengan sikap seseorang saat memberi, kebajikannya akan berlipat ganda. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, momen Katina ini sangat penting, sangat tepat sekali untuk Bapak Ibu mempraktekkan hal-hal yang baik, untuk mempraktekkan praktek memberi, praktek berdana dengan memunculkan kualitas-kualitas mental tadi. Sehingga apa yang Bapak Ibu berikan akan berbuah kebahagiaan untuk diri kita. Lalu ada satu problema dalam memberi seperti ini. Problema tersebut tercipta saat orang itu gemar memberi, tetapi orang tersebut tidak pernah merasakan hasil dari memberi tersebut. Seakan-akan mereka berpikir bahwa kebajikan dari memberi ini tidak mendatangkan manfaat. Katanya memberi itu mendatangkan kebahagiaan. Katanya memberi itu dapat mendatangkan kesejahteraan. Katanya memberi itu mendatangkan usia yang panjang. Katanya memberi itu mendatangkan kesehatan yang baik. Dan dia berpikir dalam kehidupan ini, kok kesemua itu tidak saya rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita munculkan kualitas mental dari memberi itu. Memberi berdana, praktek kebajikan tidak semata-mata langsung berbuah pada kehidupan saat ini, berbuah pada detik ini juga, tidak. Dan kebajikan itu tidak hanya sama kondisinya. Contoh, kita memberikan minuman, nanti kita saat perjalanan pulang ketemu orang, kita juga diberikan minum. Tidak seperti itu konteksnya. Ya, apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Ya, apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Tidak harus sama rata. Minimal kebajikan yang langsung berbuah saat ini adalah kita memiliki sahabat-sahabat yang banyak sekali. Kenapa saya katakan memiliki sahabat yang banyak? Ketika kita memberi, otomatis banyak orang yang suka dengan kita, suka dengan kualitas praktek dharma kita. Pasti kita juga mendapatkan pujian, kita mendapatkan sanjungan, walaupun kita tidak menyuruh mereka untuk menyanjung kita, memuji kita. Itulah yang harus kita renungkan, sehingga kita tidak memunculkan persepsi-persepsi yang tidak bajik. Saat memberi kok kualitasnya tidak berbuah, saat memberi kok kebajikannya tidak saya rasakan. Ini akan menghilangkan niat seseorang untuk melakukan praktek dana yang lebih tinggi lagi. Tetapi minimal, walaupun kebajikan belum berbuah sekalipun dalam apa yang kita inginkan, minimal hal-hal yang buruk tidak mendekat diri kita. Ya, saya ulangi lagi, walaupun kebajikan yang kita inginkan, buah dari kebajikan itu yang kita inginkan belum datang,
minimal hal-hal yang buruk tidak mendekat dengan diri kita. Itulah yang harus kita munculkan, itulah yang harus kita kembangkan. Sehingga saat praktek perdana kita akan merasa bahagia, tidak terbebani, tidak merasa terancam, tidak karena adanya saingan baru kita berdana, tetapi ada dorongan dari dalam diri kita bahwasanya mereka berpikir saya berdana ini pertama memiliki tujuan untuk mengurangi kekikiran kita, untuk mengurangi kemelekatan saya, dan untuk menambah kebajikan saya. Dengan cara seperti itu orang saat berdana tidak penuh keraguan. Nah, makanya pentingnya kita belajar dhamma. Memang teori memberi itu mudah, memberi ya memberi, memberi ya memberi. Nah, maka saya selalu memberikan analogi Bapak Ibu Saudara sekalian. Manfaat dari memberi itu sangatlah besar sekali. Dalam kehidupan nyata ada perbedaannya seseorang yang sering memberi dibandingkan seseorang yang jarang memberi. Sebagai penutup ada satu cerita bahwa manfaat dari berdana itu sangat penting sekali. Ada satu kasus di mana ada dua orang. Satu orang adalah orang yang gemar berdana, selalu memberi. Yang satu orang lagi adalah orang yang tidak pernah berdana. Pada saat mereka berjalan beriringan, berbarengan pada tujuan yang sama, seseorang tersebut mendapatkan musibah, karma buruknya berbuah. Orang tersebut sama-sama memiliki uang 100.000, tapi satunya karma buruknya berbuah kehilangan 90.000, satunya kehilangan 50.000. Sama-sama berbuah karma buruknya. Tetapi apakah kondisinya penderitanya sama? Pasti tidak. Mereka yang kehilangan sedikit dan sering memberi, mereka juga menderita, tetapi menderitanya tidak parah dibandingkan orang yang tidak pernah memberi dan malah justru kehilangan lebih banyak. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita gemar memberi, gemar melepas, suatu saat kita kehilangan, penderitaannya tidak begitu parah. Karena apa yang kita miliki itu tidak kita cengkram begitu erat, tetapi ada saatnya kita menggenggam, ada saatnya untuk kita melepas. Artinya dalam kondisi kehidupan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya Bapak Ibu untuk mengumpulkan materi untuk kebahagiaan, untuk kebutuhan kehidupan Bapak Ibu, dan ada juga praktek untuk dilepaskan, praktek untuk memberi. Dan pada bulan Katina ini sangat tepat sekali dan manfaatnya besar sekali. Menjadi manfaat yang besar karena dalam bulan Katina Bapak Ibu Saudara sekalian umat Buddha berdana dengan mengarahkan pikiran ini, dana ini untuk kebutuhan sangga, untuk berlangsungnya pemutaran roda dhamma. Sehingga dengan kualitas-kualitas mental yang dimunculkan Bapak Ibu Saudara sekalian seperti itu, maka kebajikan akan menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian yang mempraktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu Saudara sekalian memunculkan kualitas-kualitas mental yang baik untuk praktek melepas, tahu tata caranya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan apa yang harus Bapak Ibu tinggalkan terhadap kualitas-kualitas tadi. Kualitas-kualitas yang bajik Bapak Ibu tingkatkan, kualitas-kualitas yang rendah, yang jelek kita tinggalkan. Sehingga manfaat dari berdana akan kembali bagi si pelakunya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, sabesata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.